Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ahmad Noval, NRK 52121000075 sub C. Sekarang ini saya akan menjelaskan konsep dasar dari shell dulu. Nah, pertama-tama kita harus tahu shell itu apa. Shell merupakan sebuah program yang dikatakan sebagai penerjemah kita sebagai user, di mana kita bisa men-setting perintah tersebut menjadi apa yang kita inginkan sehingga sistem operasi atau kernel bisa menerjemahkannya. Kita bisa menyusun beberapa kumpulan perintah yang kita inginkan dalam shell tersebut sehingga kita simpan dan kita eksekusi sebagai program nantinya. Lalu ada juga berbagai jenis shell. Yang pertama adalah Bourne shell. Bourne shell merupakan kembangan dari Stephen Bourne dari AT&T, di mana jenis shell ini menggunakan bahasa pemrograman Algol. Shell yang dijadikan standar Linux pada tahun 1979 ini merupakan maksud saya memiliki kelebihan yang yaitu sederhana dan cepat, tapi pada shell jenis ini masih tidak ada historinya dan job controlnya. Lalu ada C shell. Seperti yang kita tahu, namanya C shell, dia menggunakan bahasa C yang dikembangkan oleh Bill Joy. Fitur yang lebih lengkap dari sebelumnya, di mana C shell ini terdapat command line historinya. Ada juga job controlnya, namun shell jenis ini agak lambat bila digunakan di mesin kecil, karena shell jenis ini digunakan untuk skala besar. Lalu ada Korn shell, yang merupakan pengembangan dari shell sebelumnya yang dilakukan oleh David Korn dari AT&T juga. Fitur baru yang ada ialah editable history, aliases, dan function, dan juga special debug. Lalu yang terakhir ada TC shell. Ada shell pada Linux yang kompatibel pula dengan Unix. TC shell merupakan memiliki fitur yang paling lengkap, di mana terdapat command line editing atau VI, scrolling the history, lalu automatic login dan logout, dan history list, dan berbagai macam fitur lainnya. Lalu yang saya akan menjelaskan bash. Apa itu bash? Bash merupakan salah satu dari jenis shell, di mana pengembangan dari jenis-jenis shell Bourne shell dan juga Korn shell. Bash sendiri sudah banyak diterapkan atau digunakan sebagai macam jenis distro Linux, karena bash mudah untuk dipahami oleh user serta fasilitas yang disediakan sangat banyak dan mudah. Lalu ada crontab. Crontab adalah fasilitas yang ada pada sistem operasi Linux yang berguna untuk melakukan penjadwalan perintah. Di sini memungkinkan pengguna atau user bisa melakukan eksekusi aplikasi atau script program secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan pada crontab. Saya akan menjelaskan beberapa perintah dari crontab. Yang pertama adalah crontab -a, yaitu digunakan untuk mengedit file crontab atau membuat file baru untuk crontab yang masih belum tersedia. Di sini kita lihat dia menggunakan nano, karena nano tersendiri lebih mudah untuk digunakan. Lalu ada juga crontab -l. Crontab -l digunakan untuk menampilkan isi file dari crontab. Namun sayangnya di sini saya tidak mempunyai file crontab. Lalu yang terakhir adalah crontab -r, yang digunakan untuk menghapus file crontab yang sudah kita buat. Nah, sebagai contoh, kita ingin membuat crontab. Misalkan kita ingin membuat script setiap tanggal 1 pada bulan Maret tiap jam 5:10. Oke, berarti kita menulisnya 10:05 bulan Maret tanggal 1 Sebagaimana bisa kita lihat di layar monitor,
Angka 10 ini menunjukkan menit dari file tersebut akan dibuka. Lalu 05 ini jam tersebut akan dibuka. Lalu 01 ini tanggal tersebut akan dibuka. Lalu 03 adalah bulan yang akan dibuka. Lalu bintang ini menjelaskan hari dalam minggu. Kalau misalkan kita tinggal satu, kita cukup bintang saja, tapi kalau misalkan banyak kita bisa menunjukkan harinya. Lalu root ini adalah siapa yang bisa membukanya, user siapa yang bisa membukanya. Lalu nama file apa yang ingin dibuka pada saat itu. Itu merupakan salah satu kasus yang bisa kita temui. Lalu saya akan menjelaskan tentang history. History itu berisikan kumpulan perintah yang sudah kita gunakan, di mana data yang kita lakukan tersimpan pada history. History memberi manfaat kepada kita, di mana apabila terdapat komen yang sudah kita gunakan sebelumnya, bisa kita kembali kita gunakan lagi atau memanggilnya tanpa usah mengetiknya lagi. Nah, itulah gunanya dari history. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari comment.bash underscore profile. Nah, virtual tilde ini direferensikan dari C shell, digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home directory. Sedangkan cat merupakan perintah yang melihat sebuah isi file, sedangkan file yang kita buka adalah .bash underscore profile. Inilah file yang kita buka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang echo hostname -2 ketik hostname ketik 2. Nah, perintah output petik 1 ini atau sama saja seperti dalam kurung disebut sebagai perintah pengganti. Pada perintah pengganti, perintah pada backward dieksekusi dan di-outputkan. Jadi nanti outputnya adalah seperti ini, seperti yang pada gambar. Nah, inilah fungsi dari hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kunci tab pada baris perintah shell. Dengan menggunakan kunci tab di sini, kita bisa menampilkan file dengan nama sebuah file yang unik, atau bisa dikatakan ketika menggunakan kunci tab kita tidak perlu mengetikkan nama file secara lengkap apabila nama file tersebut terlalu panjang atau unik. Jadi kita cukup menggunakan kunci tab. Contoh, di mana kita ada $ls myg. Jika terdapat file dengan awalan myg, maka akan tampilkan semua yang berawal myg. Tapi kalau ada satu, misalnya mygroup.doc, maka di layar akan tampil jadinya mygroup.doc. Namun sayangnya di sini tidak ada sama sekali. Kalau kita terus menggunakan, maka nanti akan keluar semuanya tanpa harus mengetik semuanya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bash scripting. Bash scripting, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi variabel dan kegunaannya. Variabel, secara sederhana sih variabel itu digunakan sebagai pengenal atau identifier, di mana berisi satuan dasar penyimpanan yang isi ataupun nilainya bisa berubah setelah dieksekusi. Variabel ditentukan sendiri oleh kita, di mana kita yang menginginkan file tersebut untuk jadi apa nantinya. Nantinya variabel itu bisa berisikan nilai atau string yang telah kita tentukan dan menampilkan variabel menggunakan $. Nantinya
Lalu adapun cara meminta input dari pengguna. Untuk bisa meminta inputan dari user, kita menggunakan perintah read. Read di sini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membaca inputan dari terminal sehingga menampilkan tindak lanjut dari sebuah program bash yang kita buat nantinya. Read sendiri mempunyai 4 option. Yang pertama min A. Min A memasukkan daftar ke dalam array. Lalu min A itu tadi memasukkan daftar ke dalam array. Lalu min E digunakan dengan pengeditan perintah baris. Lalu min P menampilkan inputan, tapi sebelumnya kita masukkan inputan terlebih dahulu. Lalu min R memperbolehkan input berisikan sebuah backslash. Lalu saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari AND, OR, dan temannya. AND, kita bisa menggunakan tulisan AND nantinya pada bash scripting seperti ini, yang merupakan ekspresi dari logika AND, dimana jika dikatakan ekspresi 1 dan ekspresi 2 itu dikatakan benar. Lalu kita bisa menggunakan ekspresi OR seperti ini, yang dimana jika salah satu ekspresi itu benar, dan ekspresi ini yang digunakan sebagai mengembalikan sebuah fakta. Maksudnya membalikan sebuah fakta di sini yang tadinya benar akan bernilai salah jika menggunakan perintah ini. Nah, adapun operator matematis di bash nantinya, di bash scripting yang bisa kita gunakan adalah plus penjumlahan, min pengurangan, bintang untuk perkalian, backslash untuk pembagian, dan persen untuk mencari modulus. Nah, adapun variabel string dan variabel numerik. Variabel string digunakan untuk menampung data-data bertipe tulisan huruf, dan juga numerik, ya sebagaimana namanya numerik, untuk menampung file-file bertipe angka. Lalu konsep penggunaan perulangan dan percabangan. Percabangan kita menggunakan if di sini. Sintaks kita menggunakan if, else if, tapi else if di sini kita menggunakan elif nantinya. Elif atau else if seperti pada program Java. Lalu adapun konsep perulangan yang kita bisa mengulang dengan menggunakan konsep for loop, for do, in, dan itu merupakan konsep-konsep perulangan yang bisa digunakan sebagai nantinya. Oh ya, itu juga bisa menggunakan while, loop juga. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat bash. Bash scripting sebagai contoh adalah sapaan dan beberapa menu dalamnya. Nah, pertama-tama kita masuk dulu sebagai root pada terminal. Nah, lalu kita buka nano dan beri nama script. Sebagai contoh adalah sapa. Nah, selanjutnya kita tuliskan script pada nano tersebut untuk membuat bash script. Nah, caranya adalah
Maaf. Nah, ini adalah sebagai contoh sebuah program sapaan. Nah, selanjutnya saya akan membuat cara caranya untuk membuat pilihan-pilihan pada nano. Bagaimana caranya? Sama seperti yang di atas, kita buat dulu ketika benar do menu di bawah. Oh ya, jangan lupa beri tanda titik koma pada akhir operasi. Oh ya, selain menggunakan nano, kita bisa menggunakan gedit, vim, dan macam-macam text editor lainnya pada terminal. Namun, saya sarankan menggunakan nano atau gedit karena lebih mudah. Selanjutnya, pilihan pertama. Satu, pindah directory desktop. Program ini nantinya akan dijalankan pada terminal sehingga kita bisa melihat juga kotak-kotak dari tempat kita berada juga. Oh iya, untuk menempatkan tempat kita cukup pwd lanjut dua tiga posisi empat
5. Oh, nampaknya saya salah. Ini nomor 4, ini nomor 5 seharusnya, jadi nomor 4. Jadi kita ulangi, maaf. Nah, sudah seperti saya lihat, saya skip tadi. Saya sudah membuatnya, namun di sini saya menggunakan Gedit karena lebih mudah untuk dilihat. Nah, pada di atas yang tadi seperti saya buat adalah sapaannya. Lalu ini PWD adalah untuk menentukan, itu memberitahukan tempat kita. Lalu sini saya membuat 12 komen yang nantinya bisa kita akses. Saya menggunakan do, lalu menampilkan dengan echo. Lalu nanti Anda bisa memilihnya, pilihan 1 sampai 12. Lalu saya masukkan komen read pilihlah. Nanti pilihlah ini akan dimasukkan ke dalam case. Di sini ada 12 case yang berhubungan dengan yang di atas ini. Sesuai dengan nomornya, nomor 1. Jika Anda memilih nomor 1 nanti kita akan pindah ke home, lalu user, lalu desktop. Lalu pindah ke dokumen, sama dokumen. Nah, kalau sudah Anda buat, save lah, save. Setelah Anda save, close. Lalu kita ubah hak akses dari file tersebut supaya kita bisa gunakan oleh siapa saja. Ini ya merupakan bilangan oktal yang menentukan hak akses. Lalu nama script. Lalu untuk melihat apakah sudah berubah, email. Nah, seperti kita lihat, ini merupakan sudah bisa kita gunakan oleh siapa saja. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankannya. Untuk menjalankannya kita menggunakan titik garis miring nama file. Syntax error sepertinya. Oh, seperti tidak kesalahan. Maaf. Nah, sudah benar. Kita bisa mencobanya untuk nomor 1. Nah, sekarang kita berada di posisi ini. Nomor 2. Maka kita akan berada di dokumen 3. Memang sekarang kita lagi di dokumen. Lalu pindah ke 3. Masukkan cek lagi. Sebenarnya ada salah. Maaf. Nomor 5 kita pilih lagi.
akan terbentuk file folder baru nantinya di home bitpub itu. Lalu mengganti nama baru satu, nanti namanya akan berubah. Kalau kita lalu kita bisa menghapus directory juga. Untuk mengeceknya kita buka dulu. Nah, bagaimana bisa kita lihat muncul file baru. Lalu kita ingin menghapus, maka baru satu hilang. Lalu kita ingin melihat versi channel. Lihat host name, lalu membuat file text. Nanti akan terbentuk file text yang kosong namanya sekali. Nanti kita bisa mengeditnya. Kalau kita mau ngecek, maka akan terbentuk sekali. Lalu kita bisa melihat hak akses. Hak akses kita sebagai root sekarang. Exit. Sekian. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah cron tab yang berjalannya program setiap kali kita ulang tahun. Lalu membuat cron tab dengan penjadwalan muncul setiap menit sekali, yang tadinya kita ulang tahun menjadi 1 menit sekali, dan membuat cron tab dimana jika ada event login maka akan muncul program menuliskan selamat datang dengan nama user. Nah, untuk pertama-tama membuat bash script file tentang selamat ulang tahun, pertama-tama kita buat dulu menggunakan gedit selamat ultah. Lalu masukkan happy birthday. Lalu kita save. Selanjutnya, setelah kita men-save file bash tersebut, kita buka cron tab. Sudo cron tab. Nah, pada cron tab sendiri, dalam panel sini kita buat file cron tab tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, misalkan ada bintang 5. Bintang yang pertama adalah menit, bintang kedua adalah jam, bintang yang ketiga adalah bulannya, lalu bintang yang keempat adalah maksud saya bintang ketiga itu hari dalam bulan tersebut, lalu bintang yang keempat adalah bulannya, dan bintang yang kelima adalah hari pada 1 minggunya. Lalu di belakangnya kita tambahkan apa yang mau kita buka. Pada kasus seperti ini kita akan membuka file selamat ultah.
Nah, saya akan masukkan tanggalan lahir. Nah, di sini nantinya akan ditampilkan pada jam 0, pada menit 0, jam 1, pada tanggal 6, bulan 12, pada hari apapun. Lalu kita save file. Cron tab. Nah, selain itu juga, yang kedua, kita akan menampilkan cron tab yang nantinya akan berjalan 1 menit. Untuk itu, maka kita bisa menggantinya menjadi 1 dan yang lainnya menjadi bintang. Maka nantinya akan berefek pada hal ini akan terjadi setiap 1 menit.